Shalom saudara sekalian, hari ini Jumat 17 Juli 2026, tanda kedua membuktikan bahwa kita adalah anak Allah. Ada terdapat dalam ayat 43 dari Yohanes 8, saudara ya. Bagaimana kita menanggapi firman Tuhan? Nah, ayat 43 mengatakan begini. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Kata Yesus kepada orang Farisi. Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku, tidak ada tempat untuk firmanku dalam hatimu. Itu maksudnya Yesus. Yesus melanjutkan dalam ayat 47, barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya, karena kamu tidak berasal dari Allah. Jadi alasan mengapa kamu tidak mendengar firmanku adalah karena kamu bukan dari Allah. Karena itu tidak ada tempat buat firman Allah dalam hatimu. Itu adalah bukti kamu bukan berasal dari Allah. Ada tempat untuk menyimpan dan mentaati firman Allah. Adalah bukti bahwa kita berasal dari Allah. Ini penting sekali, saudara ya. Di bagian lain kitab suci dalam Markus 4 ayat 13-20, Tuhan Yesus sudah menjelaskan dalam bentuk perumpamaan tentang penabur. 3 jenis hati dalam menaruh firman Tuhan. Ada 2 jenis, saudara ya, yang baik dan yang buruk. Nah, yang buruk ini ada 3 jenis. Menaruh firman Allah di pinggir jalan, di tanah yang berbatu-batu, atau di tanah yang penuh semak durinya. Nah, ini 3 jenis hati yang buruk, saudara ya. Yang sama sekali tidak menyimpan firman dan mentaati firman Allah. Semua firman Allah yang ditabur di hati jenis seperti ini, saudara ya, akan hilang, terbuang, diuji dengan waktu. Tidak tahan uji mereka. Tuhan Yesus memberitahu kita bahwa seperti apa sebenarnya hati yang sejati, yaitu hati di tanah yang baik. Ini juga digambarkan dengan 3 jenis hati yang baik ini. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat, saudara ya. Intinya kata Yesus adalah memang ada yang bertumbuh pelan-pelan, hanya 30 kali lipat. Ada yang bertumbuh lebih cepat sedikit, mungkin 50 kali lipat atau 60 kali lipat. Tapi ada juga yang 100 kali lipat, bertumbuhnya cepat. Poin Yesus adalah pasti bertumbuh dan berbuah. Nah, sangat berbeda dengan orang-orang Yahudi yang menolak Yesus. Sama sekali tidak ada tempat pertumbuhan dan buah firman dalam hati mereka. Orang-orang Yahudi menipu diri sendiri tentang Allah. Mereka membayangkan mereka adalah anak-anak Allah, anak Abraham dalam iman, padahal sebenarnya bukan. Mereka tidak mengikuti iman Abraham. Maka terlepas dari warisan rohani yang sudah kita pelajari selama seminggu ini, warisan rohani atau nenek moyang kita, pertanyaan yang penting kita bawa pulang apa? Apakah firman-Nya mendapat tempat yang subur di hati kita? Mari kita uji saat kita mendengar khotbah di mimbar tiap-tiap hari Minggu. Apakah kita fokus kepada firman Tuhan dan merindukan firman itu masuk ke dalam hati kita? Atau kita sibuk dengan pikiran kita, pikiran lain? Apakah kita sibuk dengan handphone kita? Yang kedua, saudara, apakah setelah kita mendengar firman Tuhan, kita juga berusaha mempraktekkannya dalam kehidupan kita sehari-hari? Amin, saudara. Tuhan memberkati kita sekalian.